Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa peralatan elektronik pasti ada di rumah kita kan? Nah, kita lihat satu persatu. Ada televisi, ada radio, ada senter, ada HP, dan ada setrikaan listrik, dan banyak lagi alat-alat lain. Nah, semua peralatan elektronik tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik. Nah, arus listrik itu bisa mengalir karena adanya rangkaian listrik. Jadi, rangkaian listrik itu adalah komponen-komponen yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan, sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Di sini bisa kita lihat komponen-komponennya yang saling terhubung antara lain ada alat-alat listrik, misalnya televisi, komputer, ada lampu, ada MCB, ada stop kontak, ada steker. Nah, kita akan mempelajari tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya. Komponen yang pertama yang akan kita bahas adalah saklar. Nih, teman-teman pasti tidak asing lagi kan dengan komponen ini. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu fungsi dari saklar. Ya, saklar itu berfungsi untuk pemutus arus listrik dari sumbernya atau tombol yang teman-teman gunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu. Komponen yang kedua adalah stop kontak. Nah, ini contoh komponen stop kontak. Stop kontak ini dia juga memiliki fungsi. Fungsinya yaitu sebagai perantara aliran arus listrik dari sumber listrik ke alat-alat listrik. Komponen yang ketiga adalah steker. Ini gambar steker. Alat-alat elektronik yang ada di rumah teman-teman semua pasti memiliki steker kan? Nah, sekarang kita lihat fungsi dari steker. Fungsi dari steker itu adalah untuk menghantarkan listrik ke stop kontak. Komponen yang keempat adalah fitting atau dudukan lampu. Nah, ini contoh dari fitting. Fitting ini berfungsi untuk tempat meletakkan bola lampu sehingga lampu tersebut dapat terhubung dengan listrik. Komponen yang kelima adalah lampu. Nih, kita lihat contoh dari beberapa lampu. Nah, fungsi dari lampu ini adalah sebagai pengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Komponen yang keenam adalah kabel. Kabel ini fungsinya itu hampir sama dengan selang air. Nah, kita tahu selang air itu kan fungsinya itu sebagai tempat untuk mengalirnya air sehingga air itu bisa mengalir dari sumber air menuju ke kamar mandi kita misalnya. Nah, sama dengan kabel ini, dia berfungsi sebagai sarana
tempat untuk mengalirkan arus listrik. Komponen listrik yang ketujuh adalah MCB. Nah, ini contoh dari MCB. Kita lihat fungsi dari MCB, yaitu untuk memutuskan aliran listrik bila terdapat pemakaian listrik yang berlebihan atau bila terjadi gangguan listrik di rumah. Nah, maksudnya di sini terjadi gangguan listrik adalah misalnya teman-teman sedang mencolokkan steker ke step kontak, tiba-tiba terdapat atau mengeluarkan percikan api. Nah, otomatis MCB akan langsung memutuskan aliran listrik. Nah, untuk pemakaian listrik yang berlebihan, misalnya di rumah teman-teman itu daya listriknya hanya 900 watt. Itu cukup untuk menyalakan satu buah unit TV, satu unit AC, 3 buah lampu, dan satu mesin air secara bersamaan. Tiba-tiba pada hari itu, teman-teman menyalakan satu unit TV, satu unit AC, 3 buah lampu, satu mesin air, ditambah dengan satu setrikaan, dan satu magicom. Nah, otomatis karena daya yang digunakan itu melebihi, maka MCB langsung akan memutuskan arus listrik. Nah, itulah fungsi dari MCB. Intinya MCB ini adalah sebagai pengaman di rumah kita. Nah, demikianlah teman-teman materi kita untuk hari ini, yaitu tentang komponen-komponen listrik. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa saja komponennya dan fungsi dari masing-masing komponen listrik tersebut. Bisa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.